Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, sungguh berbahagia kita jumpa pada pagi hari ini, di mana berkat Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kita, dan yang terutama penyertaannya tidak pernah putus. Oleh karena itu, dalam hari ini kita akan ditaburkan oleh firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 29. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, dia lusi Yesus ma, onma nani pangido ni rohani di bata, sikare Johan munu di sia. Hapor saya hamuma nani suruni debatai. Dalam bahasa Indonesia, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara, ketika Yesus sudah memberikan makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti dan sisa 12 keranjang, membuat sesuatu yang gempar pada saat itu, dan dalam bahasa sekarang ini menjadi viral pada saat itu, di mana orang-orang menjadi mengetahui keadaan itu dan berbondong-bondong ingin berjumpa dengan Yesus. Ketika mereka mencari Yesus dan tidak menemukannya, keesokan harinya mereka pergi ke Kapernaum dan Yesus berada di sana. Dalam keadaan yang demikian, mereka datang kepada Yesus dan mengatakan, "Di manakah engkau? Kami sudah capek untuk mencari. Ternyata engkau di sini." Maka Yesus memberikan responnya kepada mereka dan mengatakan bahwa Yesus adalah roti hidup, di mana Yesus sudah memberikan dirinya, siapa yang memakan roti tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dan Yesus mengatakan dengan tegas bahwa yang dikehendaki oleh Yesus, yang dikehendaki oleh Allah, bukanlah orang yang mencari Yesus untuk mendapat makanan, bukan hanya semata-mata bagaimana mencukupi kehidupannya sehingga dia beriman. Namun yang dikehendakinya adalah ketika kita percaya kepada Allah dan yang diutusnya itu, dan kita mempercayainya, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, dia mempercayai kepada Yesus oleh karena dia ingin menjadi kaya, karena dia ingin menjadi bahagia, karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Dan kepercayaannya itu bisa kelihatan ketika dia kehilangan apa yang sudah dimilikinya, dan dia menjadi kecewa kepada Tuhan dan mengatakan bahwa Allah tidak baik. Ketika seseorang menghadapi sebuah pergumulan kehidupan, yang sering dipersalahkan adalah Tuhan. Dari keadaan ini sering menjadi kelihatan bahwa keberimanan hanyalah sebuah ornamen untuk menjadi sukses dan menjadi bahagia. Sesungguhnya keberimanan bukan masalah, bukan digantungkan kepada apa yang didapatkan, namun bagaimana beriman. Bagaimana dengan kepercayaan kita menjadi hidup kudus dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan percaya, sesungguhnya berasal dari kata pistis. Pistisin artinya percaya ke dalam. Believe in artinya percaya ke dalam, di dalam Yesus. Ketika dikatakan percaya, bukanlah hanya sebagai konsep pola pikir, bukan hanya sebuah pemahaman, namun bagaimana ketika sudah meyakini sesuatu dan menjadi digerakkan oleh sesuatu itu sebuah pola hidup, dan kehidupan kita menjadi dikontrol olehnya. Itulah percaya. Banyak orang mempercayai kendaraan dari satu tempat ke tempat yang lain akan sampai
Namun kepercayaannya itu tidak akan membawa dia untuk kepada yang ditujunya apabila dia tidak masuk ke dalam. Demikian juga beriman kepada Yesus Kristus. Ketika percaya mengatakan saya percaya kepada Yesus, kita bukan hanya sebagai percaya dan melihat, namun menghidupinya dan menjadi digerakkan olehnya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari kehidupan kita. Saudara, ketika kita mengatakan aku percaya kepada Yesus Kristus, maka kehidupan kita harus digerakkan olehnya. Pola pikir kita harus digerakkan olehnya. Dan segala perjalanan kehidupan kita ini adalah menjadi dipatokkan ataupun menjadi sebuah yang menjadi titik fokusnya adalah Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, kepercayaan itulah yang menjadi yang berharga di hadapan Allah. Firman ini sangat jelas mengatakan bahwa perbuatan yang diingini oleh Allah, yaitu jawab Yesus, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Jadi kehendak Allah kita mempercayainya dan kita digerakkan olehnya, dan setelah itu secara total hidup kita tergantung penuh kepada keinginan dan kehendak Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kita bahwa banyak orang yang menjadi mempercayai kepada Yesus hanya untuk mendapat kebahagiaan kemanusiaan, kekayaan harta, jabatan, dan apa yang menjadi direbut orang pada manusia umumnya. Namun pada saat ini yang dikehendaki oleh Allah, ketika kita bersama dengan Yesus, dikuduskan oleh Yesus dan mempercayainya, menampilkan kehidupan yang penuh dengan keberimanan oleh karena mempercayai pada Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tetap beriman, pegang imanmu, dan biarlah imanmu menggerakkan kehidupanmu sehari-hari. Sehingga dengan iman itu, kita akan mampu memahami dan mengerti rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan iman yang diberikan yang ada bagi kita, maka kita akan bergerak dan digerakkan oleh Kristus Yesus di dalam segala kehidupan ini. Oleh karena itu, mari mempercayai Yesus, karena itu adalah kehendak Allah bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami agar kami menjadi beriman dan mempercayainya, dan itulah kehendak Tuhan. Biarlah hati pikiran kami selalu digerakkan oleh iman kami, dan setiap umat yang mendengarkan firman ini, berkati mereka, kuatkan dan tuntun kehidupan mereka. Biarlah setiap umat yang mendengarkan firman ini, Tuhan teguhkan imannya, dan Tuhan bimbing hati pikiran, sehingga selalu dekat dengan Tuhan di dalam segala keadaan. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.